Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 September 2021. Mengasihi sesama, mengasihi Kristus. Bacaan liturgi hari ini dari Kolose 1 ayat 24 sampai bab 2 ayat 3 dan Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bangsa Yahudi sangat terkenal dengan fanatismenya pada adat istiadat nenek moyang yang telah dibudayakan menjadi suatu aturan yang harus dilaksanakan secara ketat dan konsekuen. Hari Sabat merupakan hari yang sangat istimewa bagi mereka dan tidak boleh dilanggar ataupun digantikan dengan kegiatan apapun yang dapat mencemari hari Sabat itu. Pelanggaran sekecil apapun harus dikenai hukuman yang setimpal. Sampai saat ini pun saudara-saudara, hari Sabat menjadi satu hari istimewa dari kelompok-kelompok suatu tertentu. Pertanyaannya, apakah harus diperdebatkan saudara? Haruskah dipertentangkan? Injil hari ini kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-ngamati Tuhan Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka mendapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Yesus tahu saudara akan apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Yesus tetap melakukan kasih-Nya dengan menyembuhkan orang walau dia tahu hari itu merupakan hari Sabat. Yesus pun berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Yesus tak melarang orang menjalani hari Sabat, namun Yesus lebih memperhatikan kasih terhadap yang membutuhkan. Atas jawaban Yesus itu, para lawannya menjadi bungkam, tak berkutik. Tak satu pun dari mereka yang bereaksi, saudara. Hukum Allah tidak pernah boleh digunakan sebagai suatu dalih untuk tidak melakukan suatu kebaikan. Patuh pada peraturan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak melakukan pelayanan kasih. Kita lihat pada kesempatan lain saudara. Orang-orang Farisi tidak memberi penghormatan yang seharusnya kepada orang tua mereka. Sejumlah pemuka agama Yahudi pada zaman Yesus menggunakan dasar-dasar teknik di bidang hukum untuk membenarkan seorang anak yang telah tumbuh dewasa, menetapkan suatu batas tertentu dalam hal memelihara orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Sehingga saudara-saudara, tidak ada penghormatan yang diberikan mereka kepada orang tua, karena mereka mengutamakan penghormatan kepada Allah. Bagaimana sikap dalam diri kita mengenai peraturan yang ada saudara? Aturan adat yang ada di keluarga kita. Apakah kita juga seperti orang Farisi yang menjalani aturan dengan mengabaikan kasih? Ironisnya, orang-orang Farisi menetapkan suatu batasan mengenai cinta kasih. Terutama di dalam keluarga saudara. Inilah kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Untuk itulah Yesus memandang kemunafikan mereka dengan berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Kita bandingkan dengan Yesaya 29 ayat 13. Ingatlah, kita tak dapat menghormati Kristus sedangkan kita sendiri pada saat yang sama tak menghormati orang tua kita ataupun sesama kita. Injil hari ini saudara-saudara
mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih lebih utama dari segalanya. Walaupun hari Sabat, jika kita tidak melakukan kasih di hari itu terhadap sesama yang membutuhkan, maka kita tidak menghormati Allah yang memberi kehidupan. Semoga kita lebih disadari akan arti hari Sabat yang untuk memuliakan Tuhan. Berarti kita juga mau berbuat kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alehim Shalom.